Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ina Grandiri, saya merupakan mahasiswi di Politeknik Negeri Semarang dengan NP 149. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang modul e-commerce pada Odo 16. Sebelumnya saya sudah membuat video tentang website, dan ini juga berkesinambungan dengan modul website. Jadi untuk modul website dan e-commerce itu sebenarnya memiliki berkesinambungan. Jadi kayak saling saling berhubungan seperti itu. Jadi sebelum kita memulai atau memulai gimana sih cara menggunakan e-commerce, website e-commerce pada Odoo, kita akan mengulik dulu nih apa sih itu e-commerce seperti itu teman-teman. Apa sih e-commerce secara umum dan apa sih e-commerce itu di Odoo 16 gitu. Seperti itu. Kenapa kita menggunakan e-commerce pada Odoo versi 16? Kita mulai aja. E-commerce merupakan segala bentuk aktivitas perdagangan dengan memanfaatkan sistem elektronik seperti misalnya jaringan global internet. Dalam bisnis e-commerce melibatkan proses transaksi secara elektrik atau elektronik untuk proses transfer data, pertukaran data, sistem pengelolaan data, dan inventory produk yang keseluruhan prosesnya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi jaringan komputer. Jadi untuk e-commerce sendiri itu merupakan uh, bisnis secara elektronik gitu. Jadi kita memanfaatkan sistem elektronik seperti itu. Jadi dari e-commerce ini pelanggan itu dapat mengakses atau membeli suatu barang ataupun jasa secara online seperti itu, atau hanya menggunakan media elektronik saja. Jadi tidak perlu datang ke outlet ataupun datang jauh-jauh untuk ke toko kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ini berhubungan dengan Odoo 16. Dengan berkembang pesatnya e-commerce pada zaman sekarang, banyak sekali permasalahan dalam operasional e-commerce. Jadi pada zaman sekarang ini e-commerce itu sangat diminati oleh masyarakat gitu. Jadi tetapi ada beberapa permasalahan dalam operasional e-commerce itu. Jadi dengan adanya software ERP pada aplikasi Odoo ini dapat berguna untuk mengelola segala aktivitas e-commerce seperti manajemen pemesanan, pengelolaan informasi, manajemen persediaan, dan lain sebagainya. Jadi dengan kita menggunakan software ERP pada aplikasi Odoo, itu sangat memudahkan kita dalam operasional e-commerce yang akan kita jual gitu, produk yang akan kita jual. Jadi kita dari kemarin kita membuat desain website aja sudah sangat mudah untuk digunakan seperti itu. Jadi untuk e-commerce sendiri itu juga sangat mudah digunakan pada Odoo 16 ini, dan juga dengan adanya ERP ini kita juga dapat mengelola manajemen pemesanannya dan juga manajemen persediaan. Jadi dari e-commerce ini juga itu juga bersaling bersangkutan dengan modul-modul yang ada pada Odoo seperti inventory, purchase, terus pastinya website dan juga lain sebagainya, modul-modul yang ada pada e-commerce dan juga kayak accounting itu juga sangat berhubungan dengan adanya dengan modul e-commerce ini. Jadi semua modul yang ada di ERP, yang ada di Odoo ini saling berkesinambung atau saling bersangkutan seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi, kita mencatat barang atau mengelola informasi atau manajemen pemesanan atau manajemen persediaannya itu di aplikasi lain. Jadi dengan adanya Odoo ini sangat memudahkan dalam sistem operasionalnya seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu sekian untuk perkenalan dari e-commerce sendiri. Kita lanjut aja langsung ke Odoo, ke Odoo-nya. Jadi kita bisa saya di sini masuk sebagai admin. Jadi kita masuk langsung ke modul website. Jadi untuk
website itu yang udah saya jelaskan. Untuk website itu kita bisa membuat website lagi dengan mengklik new website atau kita menggunakan website yang sudah ada. Jadi di sini aku menggunakan website yang sudah ada. Jadi pada hari ini aku akan mencontohkan kalian gimana sih cara men-check out barang seperti itu. Jadi untuk desain website itu sudah ada pada video sebelumnya, bisa kalian cek untuk desain website pada Odoo 16. Kita langsung mulai aja untuk modul e-commerce-nya untuk men-checkout barang. Jadi untuk sebelum pelanggan itu men-checkout barang, kita harus mengatur beberapa settingan. Seperti salah satunya adalah yaitu adalah payment. Jadi kalau misalnya kita mengatur pada setiap e-commerce itu kan pasti kita dari pelanggan harus membayar produk yang kita jual seperti itu. Jadi kita harus mengatur payment kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan seperti itu. Jadi kita bisa ke tadi setting, terus kita klik ke payment-nya. Di sini ada beberapa cara untuk payment yang bisa kita pilih. Itu kita bisa pilih salah satu atau salah dua atau salah tiga, itu terserah kemauan kalian pada website kalian atau e-commerce kalian. Jadi ini terserah, mau pakai semuanya juga boleh, pakai salah satu, salah dua juga nggak apa-apa. Jadi aku di sini pakai ada 4. Ini sebenarnya nggak terlalu spesifik juga aku bakal jelasin, jadi aku bakal jelasin aja untuk salah satunya. Di sini aku pilih demo. Di sini aku untuk state-nya itu adalah test mode, dan jangan lupa untuk dipublish ya teman-teman. Kalau misalnya kita nggak dipublish, itu tidak akan muncul pada website e-commerce kita seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak dipublish itu tidak akan muncul pada website e-commerce kita, teman-teman. Sini untuk company-nya, itu company kita, terus website-nya yang mau kita tambahin itu di mana. Aku masuk ke Japanfood aja yang udah aku desain ya, teman-teman. Terus ini ada display-nya, itu terserah kalian mau isi apa. Dan sini ada contours-nya, aku isi Indonesia. Dan ini payment journal-nya aku isi dengan BCA, payment journal yang ada pada Odoo kalian. Terus ini ada message, itu kayak catatan gitu loh, kayak pesan untuk si pelanggan nantinya gitu. Kayak ada pending message, kayak your payment has been successfully processed but is waiting for approval. Jadi kayak misal kalian lagi belanja online nih, terus kita misal pencet pembayarannya, tapi itu kayak ada pending pending dulu gitu. Jadi nanti di bagian pending ini akan muncul kata-kata seperti ini. Terus kalau misalnya selesai done, itu ada kan tulisan your payment has been successfully processed, thank you. Jadi gitu kayak ada kata-kata gitu loh kalau misalnya lagi udah selesai atau lagi pending atau lagi authorizes atau ke cancel kayak gitu. Itu kita bisa atur sesuai dengan kita sendiri gitu, kemauan kita sendiri. Di sini kita pilih mana aja, yang penting itu dipublish ya teman-teman. Jangan lupa untuk dipublish. Kalau misalnya nggak dipublish itu tidak akan muncul pada uh, website e-commerce kita. Ini kita langsung aja ke cara gimana sih kita nge-check out barang pada pada e-commerce, website e-commerce Odoo 16. Oke, di sini aku udah masuk. Di sini aku udah masuk my account. Di sini aku sebagai Intan, pembeli ya. Pembeli, aku udah beli gitu kan. Sorry, kita logout dulu di sini. Ini kita logout, terus kita misal sign in. Kita sign in mau sebagai siapa gitu. Misalnya di sini aku udah ini sebagai customer ya teman-teman. Jangan kita masukkan sebagai admin atau apa. Ini kita masuk sebagai customer. Nah, di sini ada tulisan kayak quotation, sales order, invoice, and bills-nya itu masih 0. Terus kita bisa check out barang. Dan di sini aku disuruh untuk men-check out barang. Di sini kita suruh men-check out barang, yaitu adalah barangnya adalah gadget. Jadi kita gimana sih caranya? Kita perlu ke menu shop, kita search yang mau kita check out. Ini ada.
Dipilih Samsung Z Flip ya, yang misal aku mau check out gitu, kita bisa masuk add to chart. Add to chart ini masukin ke keranjang gitu, jadi kita simpan dulu. Misal kita mau membeli produk lain itu, jadi kita simpan dulu. Tapi atau kalau misal kita emang mau beli cuman ini doang, kita bisa klik buy now kayak gitu. Tapi aku masukin ke add to chart aja biar kalian paham gimana sih cara untuk masukin ke keranjang juga. Ini kita masukin add to chart, otomatis di sini keranjangnya akan berubah menjadi satu. Kita misal mau beli nih, udah kita fix, tadinya kita mau lihat-lihat doang, lihat dulu gitu, tapi kita fix untuk membeli si Samsung Z Flip ini, terus dengan kuantitinya satu, dengan harga 18 juta seperti itu, dengan teksnya 1.980.000, dengan totalnya di sini ada 19.980.000, jadi udah kayak ke-include gitu loh, dari teks total itu udah ke-include semua gitu. Terus kita kalau misalnya langsung aja view chart, di sini ada beberapa eh, apa namanya step gitu, ada review orders, address, dan confirm order. Jadi untuk review orders ini kita nge-review dulu orderan kita itu udah bener apa belum. Oke, kita review di sini udah Samsung Z Flip udah bener, kuantiti satu dengan harga 18 juta. Terus di sini kita bisa lihat order totalnya berapa, teksnya berapa, subtotalnya berapa, teksnya berapa, totalnya berapa kayak gitu. Di sini kita bisa melakukan I have a promo code kalau misalnya dari kita ini yang tadi kita setting itu mempunyai kode promo kode kayak gitu. Tapi karena kita nggak punya, kita langsung lanjut aja ke proses to checkout. Oke, di sini proses to checkout, di sini tuh ada address, di sini aku udah ini ya, ini udah masukin sebelumnya, atau kita udah masukin sebelumnya, atau kita bisa edit juga. Sini kita edit mau mana atau enggak, kayak kita bisa menambahkan address lainnya gitu, kayak misalnya aja misal gitu ya, dan email 2022 misal tadi kan pakai ini, telepon numbernya kayak ini, numbernya misal Bapak Indah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, misal kayak gitu ya. Street view-nya ini terserah, city-nya mana, Jakarta, terus Indonesia, provinsinya adalah Jakarta. Terus zip kodenya kita ngasal aja, nih misal gitu. Terus kita next. Nah itu kita bisa ganti jadi ini, billingnya Jakarta Selatan, Indonesia. Kita mau pakai yang mana gitu. Ini billing address-nya di sini, shipping address-nya di sini gitu. Atau kalau misalnya di sini kita bisa pilih juga, kita udah punya dua ya. Misal di sini aja kita pilih confirm. Biar sama gitu, untuk billing dan shippingnya itu sama. Kayak gitu. Biar billing sama shippingnya itu sama gitu alamatnya. Jadi kita pilih yang sama aja. Jadi tadi kan di sini aku udah masukin ini kan, tadi alamat-alamatnya kita udah masukin, kita bisa pilih untuk billing address-nya itu di sini, terus untuk shipping address-nya di mana, kalian bisa pilih yang ini atau yang ini. Tapi biar sama, kita pilih yang sama aja, sama billing address-nya, kita konfirmasi, terus ini kita pilih mau yang mana gitu, untuk pay-nya, payment metodenya itu mau yang mana, misalnya kita pilih credit and debit. Terus udah ya credit dan debit, terus udah di sini udah benar semua, misal udah benar kita pay now. Oh sorry, Sal kita pakai demo aja nih. Sal, nah payment, nah misal gitu ya, kita pakai demo aja, tadi yang itu nggak bisa, ini lagi diproses your paymentnya. Oke, please wait. Oke,
Di sini ini paymentnya itu udah sukses. Jadi di sini udah tulisan your payment has been successfully processed. Thank you. Di sini juga udah ada keterangannya, billing and shippingnya itu kemana, terus berapa, deliverynya tadi kan nol karena kita nggak ada biaya biaya shippingnya gitu loh. Biaya shippingnya itu nggak ada, kita lagi gratis ongkir kayak gitu. Deliverynya nol. Kita kalau misalnya mau eh, pakai ada biaya untuk deliverynya itu bisa diatur pada shipping method seperti itu. Di sini yang udah ada nomor nomor orderannya itu yaitu SPOO 43 konfirmasi kayak gitu. Sini kita bisa lihat lebih detailnya di my account. Nah, di sini adalah tadi kan sebagai quotation, di sini udah menjadi sales order. Sales order kita sebagai admin. Oke, di sini tadi aku menjelaskan sebagai point of view dari customer dan sekarang aku bakal ngejelasin point of view dari adminnya kayak gitu. Oke. Oke, ini sebagai admin, kita masuk ke ini sebagai adminnya ya teman-teman. Kita di bagian unpaid order. Oke, sebentar. Oke, tadi kan kita udah ngecekot barang, udah jadi quotation-nya. Sekarang itu akan berubah menjadi sales order. Jadi sebelumnya dari adminnya itu kita harus mengkonfirmasi dulu di bagian sini, di bagian unpaid order. Di sini biasanya nanti akan muncul, sebentar. Oke, karena di sini kan udah ada sales ordernya. Jadi kalau misalnya ini, kalau misalnya tadi kita belum confirm di bagian unpaid order itu akan muncul di bagian quotation-nya. Tapi kalau misalnya kita udah mengkonfirmasi, itu akan muncul sebagai sales order seperti itu. Oke, ini langsung aja ke bagian sales ordernya karena kemarin udah aku konfirmasi, jadi udah udah otomatis ke konfirmasi dan itu akan masuk ke dalam order seperti itu. Oke, kita dulu deh. Oke, tadi ada error, jadi kita masuk lagi. Kita masuk ke sini di bagian e-commerce, terus di order. Di sini ada ininya ya. Tadi udah sesuai sama salesnya di sini SOO S00043. Nah, ini di sini ada S00043. Jadi di sini itu akan kita sebagai point of view dari adminnya. Jadi kita di sini tugasnya untuk meng-create invoice seperti itu. Di sini ada one delivery. Kita bisa lihat ini. Nah, ini tadi kan kita delivery dulu. Kita apa namanya? Mendelivery atau mengirim produk tersebut ke customer tersebut. Jadi kita bisa nih demand-nya, reserve-nya, set quantities. Oke, kita validate. Terus kita confirm. Nah, ini akan terbentuk seperti ini. Ini setelah akan udah ini berarti dia udah terkirim ke customer seperti itu. Terus ini kita create invoice juga untuk ininya. Terus kita klik create and view invoice. Nah, udah ke draft, kita iniin dulu, kita melihat apakah udah benar apa belum untuk invoice-nya.
yaitu produknya Samsung dengan delivery-nya charge-nya 0. Sini 0 dengan total jumlahnya segitu. Oke, ini kita isi dulu invoice date-nya di hari ini. Terus kita konfirmasi. Nah, ini tulisannya adalah in payment. Kita perlu membuat payment-nya. Oke. Sorry, tadi mana ya? Terus ini akan muncul seperti ini. Oke, tadi kan di bagian kita udah create invoice-nya, dan ini di bagian invoice di bagian sini, ini udah terbentuk invoice dan bills-nya. Nah, oke, mungkin ini agak sedikit loading. Nah, ini untuk invoicing-nya udah terbentuk dan description-nya seperti ini, invoicing date-nya segini, dengan payment terms-nya immediate payments, dengan status invoice sudah terbayar, statusnya paid ya teman-teman. Terus kita balik lagi ke sales order. Ini di bagian sales order tadi, kita buka. Nah, di sini udah ada di bagian sales ordernya, di sini udah ada invoice and shipping, ada invoice-nya uh, dengan nomor segini, dengan invoice nomor segini, dengan tanggal invoice segini, dengan statusnya udah terpaid. Untuk delivery orders-nya itu sudah udah shipped, udah terkirim seperti itu, lagi proses pengiriman. Jadi ini udah terkirim dan sudah terbayar untuk ini. Jadi dari customer-nya sudah menerima dan juga sudah membayar produk yang ada seperti itu. Oke, mungkin sekian dari video dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.